Perkenalkan, nama saya David Erlan Arkalveda dengan NBI 143230048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kewirausahaan dan inovasi dengan ide bisnis saya, yaitu jasa desain, poster, dan brosur online. Dengan ide bisnis saya kasih nama jasa desain cepat. Kemudian untuk permasalahan, yaitu beberapa permasalahan yang melatar belakangi berdirinya bisnis saya, yaitu satu, bagaimana mengatasi kurangnya kemampuan desain di kalangan pelaku usaha kecil dan organisasi non-desainer. Untuk yang kedua, mengapa banyak pelanggan mengalami kesulitan dalam menemukan layanan desain yang cepat, murah, dan berkualitas. Untuk yang ketiga, mengapa masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan desain di daerah tertentu. Kemudian ada tujuan dari bisnis saya, yaitu satu, menyediakan solusi desain profesional bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan desain, agar UMKM, organisasi kampus, dan komunitas dapat memperoleh materi yang menarik dan efektif tanpa harus mempelajari desain secara manual. Kemudian ada yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan mengalami kesulitan dalam menemukan layanan desain yang cepat, murah, dan berkualitas, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat melalui pengembangan layanan desain online yang lebih efisien, terjangkau, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk tujuan terakhir saya, yaitu nomor 3, menyediakan desain profesional bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan desain, karena tidak semua wilayah memiliki penyedia jasa desain dengan sistem berbasis online. Pelanggan di daerah terpencil pun sekalipun dapat memperoleh desain yang profesional tanpa harus bertemu langsung. Kemudian ini ada model bisnis kanvas saya. Untuk key partnership saya adalah percetakan lokal, fotografer, penyedia stok gambar berlisensi, ada platform pembayaran, kemudian ada key activities, ada pembuatan konsep dan mock-up, revisi klien, quality control untuk cetak, kemudian ada key resources, yaitu ada desainer internal maupun freelance, kemudian ada website dan hosting, jaringan percetakan, software ada Adobe Suite dan Canva. Lalu ada value proposition, desain profesional cepat, harga terjangkau, file siap cetak dan digital, proses pesan mudah, jaminan revisi. Kemudian customer relationship saya, yaitu ada UMKM, kuliner atau retail, ada event organizer kecil, ada organisasi kampus. Untuk channel saya, website portofolio, Instagram, Facebook, dan WhatsApp, marketplace jasa, kerjasama dengan percetakan. Untuk customer segment saya, UMKM, event organizer kecil, organisasi kampus, komunitas lokal, dan ada toko online atau individu, freelance, pembicara. Untuk ini selanjutnya, yaitu cost struktur saya, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Untuk biaya tetap, biaya hosting 23.000 untuk per bulan, biaya lisensi software 250 per bulan, pemasaran dasar 500.000 per bulan. Untuk biaya variabel, ada komisi marketplace 1.650.000 untuk per bulannya, biaya freelance 2 juta per bulan, iklan berbayar 1.500.000 per bulan. Kemudian ada revenue stream, poster dan brosur online. Kita asumsikan satu hari 40 order, yaitu harga per orang 10.000, tinggal kita kali 10.000 kali 40 order, yaitu 400.000. Tetapi ada juga potongan untuk 40% bagi pekerja dan 60% untuk owner. Ini adalah contoh dari perhitungan saya. Kemudian kita lanjut. Ini adalah analisis SWOT saya, bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ide bisnis yang saya kembangkan. Hasil analisis ini menjadi dasar penyusunan strategi dan bisnis model kanvas saya. Untuk strength, ada kekuatan,
biaya operasional rendah karena bisnis online tidak perlu ada kantor fisik ataupun tatap muka. Kemudian fleksibel waktu kerja dan kemampuan skalabilitas dengan tim freelance, kemampuan menghasilkan delivery digital yang cepat, portofolio yang mudah dipromosikan melalui media sosial dan marketplace. Kemudian ada weakness, kelemahan saya dari bisnis saya ini, tingginya persaingan harga dari desainer amatir atau platform yang template-nya lebih murah dan tidak bergaransi berlisensi pada software apapun itu. Kemudian ada ketergantungan awal pada reputasi dan testimoni, butuh waktu panjang untuk membangun kepercayaan karena bisnis saya berbasis online. Overload order pada periode puncak jika kapasitas tim tidak ditingkatkan. Kemudian ada opportunities atau peluang, pertumbuhan UMKM dan kebutuhan pemasaran digital yang meningkat, kolaborasi dengan percetakan lokal, event, dan komunitas kampus. Paket langganan untuk konten rutin, retainer clients. Kemudian ada threats atau ancaman bisnis saya, persaingan dari platform yang desain otomatis seperti Canva, biasanya ada template yang lebih murah atau gampang, dan jasa luar negara berharga murah atau rendah. Perubahan tren desain yang cepat memerlukan adaptasi terus-menerus, isu hak cipta jika menggunakan aset tanpa lisensi yang benar. Untuk strategi saya dalam menurut SWOT saya, memaksimalkan kekuatan portofolio dan layanan cepat melalui soft cash, before atau after, kemudian untuk testimoni dan studi kasus. Untuk mengatasi kelemahan dengan menerapkan SOP, kapasitas atau batas order saya, onboarding freelance, dan paket harga yang jelas. Kurangi ancaman dengan kebijakan lisensi gambar yang ketat dan pendidikan klien tentang nilai desain profesional. Analisis untuk masing-masing building block, yaitu customer segment atau segmen pelanggan, segmen utama yaitu UMKM, event organizer kecil, organisasi kampus, komunitas lokal, toko online, individu. Untuk contohnya yaitu jumlah klien per segmen per bulan, retensi klien, konversi lead ke klien. Untuk yang kedua adalah value proposition, tawaran nilai, ada desain profesional cepat, harga terjangkau, file siap cetak dan digital, proses pesan mudah, dan jaminan revisi. Dan ada channels atau saluran saya, website portofolio, Instagram, Facebook, marketplace, WhatsApp, email, dan jasa percetakan. Customer relationship saya, hubungan pelanggan, pendekatannya adalah WA, FQ dan template, dan email. Yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan saya, yaitu dari VE per proyek, paket langganan, add-on, komisi referral, percetakan. Kemudian harga per orang kita asumsikan yang saya jelaskan tadi, satu hari 40 order. Kemudian diasumsikan 40% bagi pekerja dan 60% bagi owner. Kemudian ada key resources, sumber dayanya adalah desainer, internal maupun freelance, software, aset berlisensi, website dan hosting, jaringan percetakan. Untuk key activity saya yaitu pembuatan konsep mockup, revisi klien, QC untuk cetak, manajemen proyek, dan pemasaran. Kemudian ada key partners yaitu percetakan lokal, fotografer, penyedia, stok, gambar berlisensi, platform, pembayaran. Ini adalah cost struktur saya, yaitu hosting, kemudian ada lisensi software, pemasaran dasar, untuk biaya variabelnya yaitu komisi marketplace, biaya freelance, dan iklan berbayar. Ini adalah contoh biaya tetap dan variabel per bulan dari bisnis saya. Untuk margin kotornya, pendapatan bulanannya 6.720.000, biaya langsung produksi VE dari freelance 2 juta, komisi marketplace 1.650.000,
biaya cetak atau bundling 400, total 4.050.000. Untuk biaya per akuisisinya totalnya 2 juta per bulan, dan untuk total biaya bulanan yaitu 6.750 per 200. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil yang saya analisis dengan menggunakan SWOT, usaha bisnis saya Jasa Desain Cepat sebagai penyedia layanan desain, poster, dan brosur online, dapat disimpulkan bahwa usaha ini sangat cocok dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dijalankan di era digital untuk saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.